Saya ingin menegaskan, pertama tidak ada manusia itu yang melahirkan jin. Tidak ada. Ya, jadi kalau misalnya ada orang melahirkan, maka lelita anakna itu dalam bahasa ulama fikih disebut musyawwah. Ya, musyawwahun artinya adalah ya maka lelita pana gero anna jajian gini. Ya kok maka mata pabuaja ta ay musawwah bisa jadi dia. Tapi kok maka buaja sisa manusia itu tidak mungkin melahirkan buaja dalam arti buaja maka mimbana buaja maka musawwah ya paras mukanya rusak sehingga mirip dengan buaja kelihatannya, itu boleh jadi. Itu istilahnya musawwah oleh para ulama gitu. Ya. Kalau saya pernah pasal kemudian kalau saya bilang sekarang dari dia bahwa kalau kita mungkin karena nanti harus dipersaudarakan apa yang kita itu berusaha dengan konservatif jadi nanti bagaimana saja dia melakukan seperti itu istrinya yang melahirkan orang tua apa yang saja mengatakan anak saudara itu adalah itu masalah ini pada saat melahirkan saya ya artinya begini, saya pertegas manusia itu tidak mungkin bisa melahirkan jin. Tapi memang kalau kita baca sejarahnya, coba kita baca sejarah tafsir, ya itu Bilqis, Ratu Bilqis atau Ratu Balqis yang kita kenal, kalau dibaca sejarahnya itu banyak ulama mengatakan kalau ibunya itu adalah seorang jin. Karena itu bapaknya Balqis itu adalah seorang raja, dia tidak melihat bahwa di kampung itu ada perempuan yang cocok dengan dirinya. Tapa-tapa nama-nama kun tidak ada yang tidak level ceritanya kalau dalam bahasa sekarang. Saya seorang raja nggak level dengan perempuan-perempuan yang ada di sini nih. Akhirnya dia beristri dengan jin, maka lahirlah Balqis itu. Itu disebutkan seperti Imam At-Tabari. Ya, saya juga tidak bisa ngapa-ngapain dalam arti karena ini juga diriwayatkan oleh ulama seperti Imam At-Tabari, seorang ulama tafsir, ya, yang meninggal kalau tidak salah pada tahun 210 Hijriah. Itu senior sekali itu, seorang Ibnu Jarir At-Tabari. Itu dan ulama-ulama tafsir generasi berikutnya juga mengatakan hal yang sama. Ya, jadi kasas, jadi menjadi cerita bahwa Balqis itu, ya, bapaknya adalah seorang raja dan dia adalah manusia, tapi istrinya itu adalah seorang jin. Allahu a'lam. Ada juga ulama mengatakan bahwa jin itu tidak melahirkan, tapi dia bertelur gitu. Allahu a'lam. Ya, saya hanya bisa menjelaskan apa yang disebutkan ulama karena yang begini-begini kita tidak bisa kita buktikan. Tetapi ini proses itu yang aku lagi. Ya, Yang mengatakan itu musyawwah. Saya hanya bisa mengatakan secara konteks fikih itu musyawwah namanya. Ya sengge musyawwah wujud rupanya makalan lain nasan ogi makalan lain tak iro najajiannya. Dia kok makalan lain berarti dia jadi dia nama tak tahu gitu. Dan ya. Saya itu kan bicara tentang jin, ya. Gak mungkin jin manusia itu melahirkan buaja berarti maksudnya buaya seperti yang kita kenal selama ini. Tapi kok mereka maaf mata buaja tak anak nayano, ya. Ya kata mereka cuman persoalannya begini ibu-ibu sekalian, saya juga perlu penjelasan. Kenapa selalu bilang mata buaja, kembar buaja? Mana ada yang telinga maka dah kembar sapi nih, ya ke kembar bebek mana kasih mata buaja? Agak sabana, maka dia kembar ular.
Nami kamu lo lagi mana ke buaya. Ya. Itu juga yang saya tidak mengerti di masyarakat kita. Cedek-cedek kembar buaya sih. Mana kasih mata buaya? Dia kan mau di mula, dia kan mau di sapi, dia kan mau di muntah. Ya, siapa tahu kembar tuh ya, tanda ya kembar buaya tapi kembar kuda nili. Ya. Ini kan itu musyawwah namanya. Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Ya, kumakadaki engka anak malajana perlu tuh diperjelas. Aku cerita anak malaja, taita kata pelenjai atau apa? Atau jangan-jangan memang ada jin di situ karena jin itu memang bisa. Artinya begini, jin itu bisa saja ketika ada orang melahirkan ada di situ tiba-tiba mak bentuk buah aja tak pelingnya, itu jin. Ya, tapi kau makadaki dek memang tema tolong pun rejeki jin, itu tidak. Kalau saya itu tidak benar itu makadaki makun rejeki jin. Ya, tidak. Tapi kau makadaki ketika dia lahir ada di situ tiba-tiba ini, itu. Saya kasih contoh Raja Namrud. Kenapa dikatakan Namrud? Itu Namrud waktu Nabi Cuma masih merah. Namrud itu yang ada pada masa pemerintahan pada masa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya disebut Namrud. Becumopi macam lah mopi dia biari pedidok nah dibuang. Yang pelihara itu adalah seekor singa. Jadi Yurnanai singa piara, makanya disebut Namrud gitu. Ya, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, ini tafsir lupa. Imam Ibnu Katsir seorang ulama tafsir, dia menuliskan di dalam kitab yang ditulis namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, jadi Runasan Namrud tanya mereka makada singa jajan nih. Tapi becuk namo perlu silalona kamu becuk dia ganggu dindo akhirnya singa itu yang ketemu dia rawat sampai dia jadi orang besar. Ya itu kisah-kisah ya, tapi itu kasas. Ya maka dia Nabi la tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Jangan kamu dustakan tapi juga jangan kamu benarkan. Ya. Itu karena itu cerita-cerita dan dalam Al-Quran itu banyak cerita tentang masa lalu, bicara tentang umat-umat terdahulu dan termasuk kejadian-kejadian itu. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa tidak menutup kemungkinan seorang manusia itu melahirkan sesuatu yang tidak berwujud manusia dan itu disebut tadi musyawwah. Itu musyawwah namanya. Maka dekit mata pabuaja apa ya berarti kebetulan mata pabuaja ya, maka leleh tapana berarti maka leleh itu namanya musyawwahun ya kalau dalam bahasa ulama ya. Terima kasih. Itu hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Siapa tahu ada ibu-ibu yang punya pengalaman. Engkau cek di dendri makanya ya ibu-ibu pura ni matampu tapa kempis ini makanya karena nama lajang siapa tahu masuk angin ni makanya langsung malajang lenjanun lah jadi makanya kini oke malajang ni ya malajani. Tapi pada intinya itu memang perlu istilahnya penelitian. Kalau memang itu adalah janin, kenapa langsung hilang gitu? Janin itu di dalam kenapa langsung hilang? Tapi kalau Allah yang menginginkan tidak ada yang susah kan? Intinya begitu. Jadi karena yang saya makan anak malajang. Tapi pada intinya perlu seandainya itu terjadi sekarang perlu kita apa istilahnya dulu atau istilahnya kita teleskop dulu lah apa betul itu memang awalnya adalah manusia tiba-tiba hilang begitu saja atau jangan-jangan
ada apa di dalam perutnya itu, ya yang menurut kita itu tauje ilahin Pak nasabat asyara ulen. Ya, karena manusia itu ya standar hamilnya itu 6 bulan Pak. Ya, artinya 6 bulan itu standar paling minimal. Ya, setelah menikah. Ya, Imam Syafi'i itu ada yang meriwayatkan hampir 2 tahun dikandung oleh ibunya. Ya, wah itu metalak dan tosiko yoro. Tapi ini kan rata-rata 9 bulan standarnya. Ya, makasih.